Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, tentang sifat memandikan, kembali kepada sifat itu tadi untuk penyiapan apa? Kain kafannya ya, menyiapkan kain kafannya. Yang pertama adalah meletakkan mayit di ranjang khusus. Jadi kalau punya, itu letakkan mayit di ranjang khusus. Kalau tidak ada, ranjang tempat tidur bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya bawahnya ini papan atau apa, yang bisa. Kalau bawahnya bukan papan, letakkan apa misalnya tikar atau apa, nanti dimandikan di situ. Ini yang terbaik. Tentu dengan posisi bagian atas atau bagian badan yang paling atas ini lebih tinggi daripada bagian kakinya. Kalau seandainya tidak bisa, datar tidak mengapa. Kalau di Saudi itu agak tinggi. Itu nanti mudah dalam proses apa? Memandikan. Sangat mudah sekali. Dan di sana sudah ada ranjang khusus. Dan alhamdulillah di Indonesia ini ada beberapa yayasan Islam itu memberikan cuma-cuma. Seperti Minhajus Sunnah Surabaya kalau tidak salah, dan beberapa yayasan Islam memberikan, tapi dengan pengajuan ya, cuma-cuma ranjang untuk memandikan dan ranjang untuk apa? Mengkafani. Itu cuma-cuma. Di beberapa pesantren membuat sendiri, ranjang khusus untuk memandikan dan ranjang khusus untuk apa? Mengkafani jenazah. Itu disiapkan, Kalau tidak ada, ranjang apa saja yang bisa digunakan, atau ada meja lebar yang bisa digunakan, apa saja yang bisa digunakan. Baru kalau tidak bisa, dipangku. Itu pilihan terakhir. Tapi di beberapa kampung itu, dipangku itu pilihan pertama. Tidak. Pilihan terakhir itu. Dari sisi para jamaah, supaya tidak menyentuh auratnya secara langsung. Dari sisi, supaya tidak terkena kotorannya secara langsung, jika masih memiliki kotoran mayitnya. Ini dari sisi itu. Dari sisi, supaya tidak melihat secara langsung auratnya. Bukan yang tidak menyentuh, melihat secara langsung apa? Auratnya. Kalau dipangku itu. Berbeda kalau diletakkan di ranjang khusus. Dan itu yang terbaik para jamaah. Tapi kalau tidak bisa baru di pangkuan kita. Di beberapa desa itu 3 orang ya. Duduk di kursi, kemudian kakinya diganjal dengan batu bata supaya kakinya bisa apa? Bisa lurus atau lebih tinggi sedikit daripada apa? Ini apa? Badannya. Kemudian dipangku. Tidak mengapa. Kalau memang ini nanti para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala yang memandikan tahu caranya. Jadi yang dipangku jangan pas jangan pas, mohon maaf, akramanullah pantatnya. Jadi pangku pada kepala, dekat kepalanya, lehernya, pangku pada di atas pantat ini, di punggung, pangku di bawah. Entah di betisnya atau apa. Sehingga ketika dibersihkan itu tidak mengenai badan kita langsung, tapi langsung turun ke bawah jika dipangku. Ini pengalaman kita yang memandikan jenazah di Indonesia. Tapi yang terbaik adalah memiliki ranjang khusus untuk memandikan jenazah dan harusnya diusahakan di setiap desa atau di setiap kota. Yang kedua, sebelum jenazah dilepas pakaian yang masih menempel di tubuhnya, maka hendaknya ditutupi. Boleh handuk, boleh apa saja. Kalau jenazah laki-laki tadi dari mana Pak? Dari pusar. Jadi di pusar ini diataskan sedikit, jangan sampai pusarnya kelihatan. Karena pusar itu aurat. Pusar ke atas sedikit sampai ke di bawahnya lutut sedikit. Jadi karena batasan aurat laki-laki sampai lutut. Ditutupi. Dan kainnya jangan kain yang tipis yang transparan. Seandainya kena air itu terlihat. Kain handuk yang tebal itu. Atau kain-kain yang tebal. Silakan. Kalau tidak ada ya misalnya sarung atau apa ditumpuk-tumpuk sarung 2 ya. Ditumpuk. Kemudian atau seperti selimut tebal tadi. Ya. Begitu. Kalau kainnya tipis ditumpuk-tumpuk supaya nanti bisa menutupi. Kemudian setelah ditutupi para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, baru kemudian yang ketiga adalah seorang yang memandikan hendaknya memakai kaos tangan. Walaupun ini bukan hal yang sangat disunahkan atau wajib. Ini bagus memakai kaos tangan. Jadi sarung tangan ya, memakai apa? Sarung tangan yang plastik itu. Yang biasanya untuk sarung bedah itu. Itu bagus. Sekarang di Saudi Arabia itu memakai begitu. Tapi panjang kalau Saudi Arabia, bukan pendek sekian. Jadi panjang dia. Jadi panjang dan ini agak tebal, bukan seperti sarung tangan bedah yang tipis itu. Kenapa agak tebal? Supaya dia tidak merasakan menyentuh kulitnya itu. Kalau tipis itu bisa merasakan menyentuh kulit itu. Tapi kalau tebal tidak bisa merasakan. Di sini belum ada ya, agak tebal. Nggak tahu kalau sudah ada, alhamdulillah. Jadi dia agak tebal. Ini kayaknya pernah saya lihat orang yang menjadi penyembelih sapi itu. Kadang-kadang memakai sarung tangan yang tebal itu. Bisa dicari itu para jemaah, disiapkan. Minimal sarung tangan yang tipis itu. Apa kegunaan ini? Banyak sekali manfaatnya. Supaya tidak bersentuhan langsung dengan aurat tangan kita. Yang kedua, tidak menyentuh hal-hal yang kotor, yang najis secara langsung. Dengan apa?
najis yang keluar dari mayit, mungkin kotoran, mungkin penyakit yang keluar dari tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab, atau darah-darah yang keluar dari tubuhnya. Setelah memakai kaos tangan atau sarung tangan, maka yang keempat, melepaskan baju mayit. Melepaskan baju mayit tentu dengan tetap menjaga kain penutup tidak terbuka. Sehingga kain penutup tetap menutup auratnya. Ini lepaskan baju mayit. Apabila bajunya ketat atau sulit untuk dilepaskan, karena sudah kaku, beberapa mayit sudah kaku para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bisa digunting saja. Jadi kalau tidak bisa, digunting. Bagaimana cara mengguntingnya? Digunting dari pinggir-pinggirnya ya. Jadi nanti tidak terlihat auratnya, jadi jangan dari tengah, dari pinggir-pinggirnya digunting. Digunting dari pinggir-pinggirnya, baru kemudian ditarik ke atas, kalau baju atas, celana ditarik ke bawah. Demikian. Insya Allah itu semuanya sudah bisa melepaskan baju itu. Tapi kadang-kadang jenazah itu sudah kaku, tidak bisa dilepas. Celana itu sebenarnya ditarik ke bawah bisa, tapi kalau sudah kaku, ada beberapa jenazah, waliyadzubillah, ditemukan kakinya itu tidak lurus para jemaah. Jadi kakinya itu nekuk ke atas. Sehingga dilepas susah itu. Ini pengalaman ya, yang sudah pernah memandikan jenazah, pengalaman seperti itu. Ini pengalaman saya pribadi, memandikan. Karena saya itu sering para jamaah, gara-gara begini, itu langsung ada yang bisik-bisik saya jamaah, Ustadz, kalau saya meninggal, bapak-bapak sepuh ini, umur 70, nanti Ustadz yang memandikan saya. Jadi langsung pesan begitu. Masya Allah pesanannya banyak ini. Jadi pesan memandikan saya. Ya Allah. Ya kalau saya bisa ya saya mandikan Pak. Langsung saya menuju lokasi saya mandikan. Tapi kalau pas kaku seperti itu tidak bisa, maka kita gunting saja. Tidak usah iman dengan apa kainnya. Kalau memang tidak bisa dibuka. Karena tidak boleh nekuk-nekuk jenazah. Jadi badan jenazah itu tidak boleh dipaksa ditekuk-tekuk, tidak boleh. Jadi kita iman dengan kainnya kemudian nekuk-nekuk itu haram. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, kasru idhamil mayyit, memecahkan atau mematahkan tulangnya mayit itu kakasrihi hayyan. Itu dosanya sama dengan memecahkannya ketika dia masih hidup. Mematahkannya ketika dia masih hidup. Makanya tidak boleh dengkok-engkok para jamaah. Termasuk kekeliruan ya sebagian kaum muslimin, walaupun bukan parah ini para jamaah. Jenazah yang sudah asalnya begini disedekapkan, dipaksa itu klak disedekapkan, tidak boleh. Karena menyedekapkan jenazah itu tidak ada sebenarnya tuntunan dari hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ada hadisnya. Yang sedekap itu orang sholat Pak. Panjenengan tidur ketika tidur masih hidup ini sedekap enggak? Tidak ada. Iya, tidak ada sedekap. Dan kalau kita sedekapkan, ketika kita miringkan itu pasti kita butuh gendu itu. Butuh tanah yang dibulat-bulatkan atau batu-batu yang dibulatkan. Karena akan ambruk gitu. Karena tangannya gini nih, jadi ini akan menyengkal, akan mengganjal ini para jemaah. Karena gara-gara disedekapkan. Jadi sebenarnya menyedekapkan jenazah ini tidak ada tuntunannya. Jadi tidak ada tuntunannya. Jadi jenazah yang meninggalnya demikian biarkan begini. Kalau di Saudi Arabia, di tanah Arab itu bukan hanya Saudi ya, di Mesir dan sebagainya, jenazah itu ya demikian para jemaah. Karena memang tidak ada sedekap karena ketika kita sholat, yang sholat kita atau jenazahnya? Yang sedekap kita atau jenazahnya? Kitanya, bukan jenazahnya disuruh sedekap. Dia disolati. Tidak ada kewajiban baginya untuk sedekap. Jelas ini para jamaah. Dan itu nanti akan memudahkan bagi yang memandikan Pak. Kalau begini sulit itu memandikannya itu. Apalagi kotornya di daerah sini. Itu akan buka-bukanya sulit. Kalau begini enak memandikannya Pak. Jadi lebih enak. Makanya kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi mohon maaf ya para jamaah. Apabila saya menyampaikan ini mungkin ada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang kita biasa kerjakan. Menyelisih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya menyampaikan sunnah Nabi. Kalau kita nanti terima setelah ini ilmunya, kemudian kita amalkan, alhamdulillah. Jika belum, berdoalah kepada Allah, ya Allah, saya kok sulit menerima sunnah Nabi. Saya kok malah ngugemi kebiasaan yang tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Mohon kepada Allah, agar Allah memberi hidayah kepada kita. Jelas ini para jamaah? Lebih mudah mana memandikan orang yang sedekap dengan orang yang lurus tangannya, irsal begini. Yang lurus. Ini pengalaman kita Pak. Memandikan itu susah begini. Karena ininya susah dibersihkan. Nanti kita sudah kadung menempel ini perutnya susah dibersihkan. Kemudian kita mau mengurut perutnya ada terhalang ini. Kan nanti ada ya dianjurkan untuk mengurut perutnya dengan lembut. Jadi perut ini ya, perut seperti ini diurut bukan begini mengurutnya, bukan begini, tapi begini. Dengan lembut. Ya, dengan lembut sampai ke bawah supaya nanti kotorannya bisa turun ke bawah.
diurut dengan lembut. Kita tidak bisa kalau ada sedekapnya begini, kesulitan. Mengurutnya kesulitan. Akhirnya mengurutnya begini-begini. Tidak bisa begini-begini dengan mudah. Jelas. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima. Apabila kita mendapati kukunya panjang dan kotor. Panjang dan kotor, maka disukai untuk dipotong lebih dahulu. Ada sebagian ustadz atau dai atau syekh yang menganjurkan memotongnya sebelum dimandikan, dan ada yang menganjurkan setelah dimandikan. Maka tergantung kondisinya. Jadi tergantung kondisinya. Ada yang menganjurkan setelah dimandikan, sebelum dikafani. Kalau saya lebih cocok sebelum dimandikan, supaya bersih sekalian. Jadi supaya bersih sekalian. Jadi kalau kotornya, kukunya misalnya panjang kotor. Kalau panjang sedikit tidak perlu. Ada sebagian yang menyuruh juga merapikan kumisnya kalau laki-laki. Jadi kumis ini apabila terlalu panjang dirapikan. Ya, ada sebagian yang menyuruh untuk menganjurkan untuk memotong, membersihkan kemaluan, bulu kemaluannya. Tapi kalau ini tidak ada dasarnya. Karena ini akan menyentuh kemaluan dan melihat kemaluan. Jadi sebaiknya dibiarkan saja. Namun hendaknya kita kita membiasakan diri untuk membersihkan bulu kemaluan. Dan di tubuh manusia itu ada berbagai macam rambut dan bulu yang ada aturan-aturannya. Yang pertama, ada bulu-bulu atau rambut yang tidak boleh diambil sama sekali. Tidak boleh diambil sama sekali. Seperti bulu mata, ya. Kemudian alis, bulu mata ini ya. Ini bulu mata, alis. Kemudian bagi laki-laki jenggot. Jenggot itu sama sekali tidak boleh dibersihkan sebenarnya. Sunnahnya untuk ditumbuhkan. Hanya boleh dirapikan. Dan itu kapan? Ketika kita sedang ikhram haji atau umroh. Itu boleh ya. Itu jenggotnya ini dipegang satu kopdoh itu satu genggaman. Kemudian bawahnya ini dipangkas untuk dirapikan. Bukan dipegang begini yang dipangkas ini. Ini nggak perlu dipegang, pangkas saja. Ini beberapa orang keliru. Ustaz, yang mana yang dipangkas? Ya sini yang dipangkas. Bukan sini. Kalau ini namanya nggak usah satu kopdoh, sudah pangkas saja kalau memang mau mangkas atasnya. Tidak ada tuntunan begitu. Jadi rambut-rambut ini tidak boleh diambil. Ada rambut-rambut yang tidak ada keterangannya, boleh diambil, boleh dibersihkan atau tidak. Seperti bulu-bulu yang ada di tangan kita, lengan kita. Ya, ini ada bulu-bulunya. Laki-laki bulu yang ada di dadanya, bulu yang ada di paha dan betisnya. Ini tidak ada keterangan diambil atau tidak. Tapi sebagian ulama mengatakan biarkan. Sebab terkadang kalau diambil atau dibersihkan, dia akan tumbuh lebih lebat lagi. Akan susah lagi untuk membersihkannya. Biarkan saja. Termasuk bulu yang ada di dada, biarkan saja. Karena memang Allah takdirkan demikian. Dan ada bulu-bulu yang kita dianjurkan untuk membersihkannya. Ada bulu yang kita dianjurkan untuk memendekkannya seperti apa? Ini rambut di kumis kita. Dipendekkan para jemaahnya. Tuntunannya mohon maaf ini, saya tidak mengkritik siapa-siapa. Dipendekkan dengan apa? Digunting, dirapikan. Saya tidak mendapatkan dalilnya untuk dikerok. Saya tidak mendapatkan dalilnya untuk dikerok. Jadi dirapikan dengan gunting. Ini tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian yang harus dibersihkan adalah bulu kemaluan. Dicukur bersih, bukan digunting, dicukur bersih, dibersihkan. Kemudian bulu yang ada di ketiak itu dicabutin. Dan bukan digunting atau dicukur bersih, tapi dicabutin. Itu di antara sunnah-sunnah. Tapi tidak ada ya ketentuan untuk kita membersihkan bulu kemaluan. Walaupun sebagian ulama ada yang menganjurkannya, tetapi tidak memiliki dasar dari sunnah Nabi SAW. Yang ketujuh, membersihkan giginya. Kemudian hidungnya, telinganya, ketiaknya, dan jari jemari tangannya dan kakinya. Jika memang ada kotoran di sana. Jika memang ada kotoran di sana. Jika tidak ada, nanti dibersihkan ketika mewudukannya. Jika tidak ada kotoran di sana, maka dibersihkan ketika mewudukannya. Tapi kalau ada kotoran yang kira-kira parah di situ, ya, supaya tidak mewudukan berkali-kali, dibersihkan lebih dahulu. Tapi kalau tidak terlalu kotor, maka dibersihkan ketika mewudukannya. Jelas ini kira-kira? Ya. Kemudian yang kedelapan, membersihkan najis yang masih menempel di badan. Membersihkan najisnya semuanya. Jadi najis-najis itu termasuk ya, yang kesembilan, mengurut perutnya dari atas hingga bawah dengan setengah mengangkat badannya agar kotorannya keluar. Jadi makanya kalau di tempat-tempat memandikan yang sudah disiapkan ranjangnya itu agak gini Pak. Jadi agak miring begini. Jadi agak miring begini. Nah, miring. Sehingga nanti mudah untuk mengurutnya, tinggal diurut saja. Ya, tinggal diurut. Bagian kakinya lurus, ini ranjangnya agak miring begitu.
Kalau tidak, maka diangkat punggungnya, dibantu oleh satu orang mengangkat punggungnya, kemudian diurut. Bagaimana cara mengurutnya? Andaikan ini perut ya, andaikan ini perut pada jamaah rahmatullah ta'ala, maka letakkan tangan kita begini sambil digoyang-goyangin. Nah, begini sampai apa? Sampai ke bawah, sehingga bersih kotorannya. Lakukan sampai betul-betul bersih. Caranya bagaimana? Para jamaah rahmatullah ta'ala, kata para ulama, ambil kain perca, kalau di sini mungkin jangan tisu. Tisu itu kalau kena air dia rusak. Itulah ada semacam tisu, bukan tisu, tapi dia tidak bisa disobek apa itu? Yang biasanya semacam tisu basah, tapi bukan tisu basah. Dia biasanya digunakan untuk lap di rumah-rumah makan biasanya. Jadi bisa dibuang, tapi tidak ada bau wanginya. Putih dia, biasanya ada putih seperti ini. Jadi bukan tisu yang mudah sobek itu. Maka letakkan di tangan kiri kita, masukkan di duburnya supaya bersih. Pastikan sampai bersih. Kalau sudah sampai bersih, sudah. Jadi tidak boleh kita longok ya, tidak boleh dilihat. Tapi cukup tangan kita yang kita pegang tadi semacam tisu tadi, kita tempel-tempelkan di duburnya sampai bersih. Kalau sudah dirasa bersih, disiram lagi. Kalau sudah, baru kemudian kita memulai mewudukkannya. Jadi ketika mewudukkan betul-betul tinggal mewudukkan sekali saja sudah selesai, ya, sudah bersih. Yang ke-10 adalah memulai mewudukkannya. Dan mewudukkannya sebagaimana wudhu kita ketika hendak sholat. Yaitu pertama kita cuci kedua tangannya, kanan dulu 3 kali dicuci, kemudian ganti kiri 3 kali dicuci, kemudian karena mayat tidak dikumur-kumurkan, tapi kita ambil kain dibasahi, kemudian digosok-gosokkan di giginya dan mulutnya. Mulut ini semuanya dibersihkan dengan kain yang basah. Sambil ini dibuka sedikit, gigi-giginya digosok-gosok pelan-pelan, tidak boleh kasar, pelan-pelan. Thayyib. Setelah dirasa sudah bersih, maka ganti hidungnya. Ini ambil kain lagi, dimasukkan sedikit, dibersihkan. Kemudian baru setelah itu dicuci, dibasuh wajahnya, mukanya. Sambil digosok pelan-pelan 3 kali. Selesai itu baru tangannya. Dari ujung siku sampai ujung tangan ini. Ujung jari. 3 kali. Ya, 3 kali. Selesai baru tangan kirinya. Kanan selesai, kirinya 3 kali. Selesai itu ambil air, usapkan di kepalanya. Ya, dari depan sampai tengkuknya. Kembalikan ke depan, kemudian setelah itu seperti wudhu, ya. Kemudian masukkan tangan kita yang sudah ada kain yang basah itu di telinganya, dibersihkan telinganya. Masukkan tangan kiri dengan kain basah di telinganya, dibersihkan telinganya. Setelah itu baru cuci kakinya sampai di atas mata kaki sedikit, bukan sampai lutut ya, sampai di atas mata kaki sedikit, sambil digosok-gosok dan sela-selanya usahakan dibersihkan. Karena kita sudah pakai sarung tangan, dibersihkan 3 kali. Selesai baru kiri 3 kali. Sudah kita selesai dalam mewudukkannya. Kemudian setelah itu dan ketika memulai mewudukkannya jangan lupa sebagaimana kita wuduk baca bismillah. Baca bismillah. Selesai, tidak ada doa setelah wuduk. Tidak ada, langsung kita mulai memandikannya. Karena Nabi ketika itu tidak menyuruh untuk berdoa setelah wuduk. Berbeda dengan kita ya, kalau masih hidup setelah wuduk disuruh berdoa ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini ketika kita masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal tidak ada doa setelah wudu. Langsung kemudian kita memulai untuk memandikannya. Yang ke-11 sekarang. Ini saya tidak baca kitabnya semuanya, enggak selesai nanti ya waktunya. Loh, sudah jam 9. Nah, ini tidak selesai betul ya. Alhamdulillah. Berarti ini nanti sampai malam. Siap para jamaah? Lo sudah niat dari rumah kok. Ya. Antum yang senang sepak bola. Kalau pertandingan cepat selesai, rugi apa enggak? Sudah kadung bayar mahal, cepat selesai. Minta perpanjangan waktu. Insyaallah. Bagaimana panitia? Saya manut ulil amri saja. Enggak boleh menentang pemerintah di sini. Mana ulil amri ini? Iya, insyaallah. Jadi insya Allah prakteknya tidak lama ya. Tidak lama insya Allah ya. Karena kan sudah banyak yang pengalaman ini insya Allah ya. Pokoknya nanti jangan guyon. Cepat kalau gak guyon. Kalau guyon saya juga guyon akhirnya lama nih. Gak boleh guyon nanti kalau praktek. Kita baca. Tinggal sedikit insya Allah ya. Kemudian ke-11. Memulai dengan mengguyur kepala dengan air.
Tentu air itu sudah dicampur dengan daun bidara. Jadi siapkan ya air ditimba ya. Air ditimba mungkin perlu disiapkan kurang lebih 3 timba. Ya. 1 timba itu air dicampur dengan daun bidara. Kalau di Saudi itu sudah berupa bubukan. Bubuk hijau itu. Itu nanti diublek, itu dia akan berbuih. Dan daun bidara itu ternyata saya sudah praktek tidak bisa digantikan dengan sabun. Jadi kalau ada bolot itu daki di badan itu dioles dengan daun bidara langsung luntur dia bolotnya itu. Kalau sabun perlu digosok-gosok dulu. Itu luar biasa daun bidara seperti itu. Di Saudi sudah ada bubukannya dijual di sana. Bahkan ada sabun daun bidara, gitu. Sabun daun bidara di sana. Tapi kalau yang untuk mayat itu di sana diublek dulu. Jadi pakai yang bubukan. Bubukan nanti diublek dengan air. Kemudian sediakan lagi air bersih 1, ya. Kemudian juga 1 timba untuk air dicampur dengan kapur barus. Tumbukan kapur barus. Disendirikan bisa, nggak usah banyak-banyak. Karena itu hanya untuk siraman terakhir saja. Jadi untuk siraman terakhir disuruh sekujur tubuhnya supaya wangi jenazahnya. Ketika diangkat kemudian dikeringkan itu semua tubuhnya sudah wangi. Jelas para jemaah? Insya Allah kondisional. Kalau di sini biasanya di kampung kami itu disediakan 2 timba. 1 timba dicampur antara air dengan bukan daun bidara, tapi daun kelor. Ini kepercayaannya karena diyakini yang meninggal ini punya ilmu hitam supaya keluar dulu jimat-jimatnya. Ini ya kenapa punya jimat? Tidak usah punya jimat para jemaah. Tidak boleh punya jimat, itu haram, musyrik itu, kesyirikan, tidak boleh. Tidak boleh meminta tolong kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu. Biasanya ada daun kelornya, yang 1 baru air bersih. Ya, kemudian ada air sabun, kadang-kadang begitu. Jadi sabunnya sudah dicacah-cacah itu air sabun. Taib. Yang tentunya sebelum diguyur itu jenazah wanita dilepas dulu ikatan kepalanya kalau dia pakai rambut yang diikat kepalanya atau misalnya dikepang itu dilepas dulu. Jadi sebelum dimandikan dilepas dulu ikatannya. Yang ke-12, mulai menyiram bagian tubuh yang kanan sambil digosok-gosok dengan lembut. Yang kanan dulu ya. Jadi kanan itu berarti tangan kanan, kaki kanan sampai ke bawah. Jadi bagian kanan sampai ke bawah, dari mulai kepala sampai ke bawah. Kemudian yang ke-13 ya. Setelah kanan selesai, tentunya setelah itu yang bagian kiri nanti kiri dibersihkan sampai selesai. Ya. Ini boleh ini yang ke-12 saja, 12 dulu jangan 13. Jadi kanan kemudian kiri. Yang ke-13 setelah itu miringkan dengan lembut, dimiringkan, dibantu 1 orang untuk memiringkannya dengan lembut. Supaya kita bisa membersihkan bagian-bagian yang belum bisa dibersihkan yang ada di punggung. Jadi bersihkan lagi bagian kanannya dulu. Setelah itu baru miring ke kiri, bersihkan lagi bagian kirinya sampai bersih. Jadi begitu saja memandikan jenazah, tidak ada yang aneh-aneh para jemaah. Kalau sunnah Nabi hadis-hadisnya seperti itu. Baru setelah itu ya, setelah selesai semuanya itu jika dirasa jenazah sudah bersih dengan 1 kali cukup 1 kali. Karena wajibnya 1 kali. Tapi kalau mau ingin dapat pahala sunnah kerjakan 3 kali. Kalau ingin dapat pahala sunnah kerjakan 3 kali. Kemudian kalau 3 kali dirasa belum bersih tambah lagi 2 kali jadi 5 kali. Jangan ditambah 1. Jangan genap, diganjilkan. 5 kali belum bersih tambah lagi 2 menjadi 7 kali. Kata para ulama, jika 7 kali belum bersih karena masih kadang-kadang ada darah yang keluar atau kotoran yang keluar, maka disumbat tempat keluarnya itu. Disumbat dengan pelan-pelan. Itu tadi, saya namanya tidak tahu itu, ibu tahu itu. Ibu saya itu di meja makan itu disediakan seperti tisu tapi nggak bisa disobek itu lah. Putih, tidak ada wanginya. Jadi seperti itu. Tisu seperti tisu tapi dia seperti kain tisu. Itu tidak bisa disobek. Itu biasanya untuk lap makan nanti dibuang atau untuk ngelap meja makan oleh ibu saya biasanya. Gak tahu belinya di mana, wong itu wanita yang paling ngerti ya. Soalnya ibu tahu. Cari aja di toko-toko atau bukan tisu dia. Sehingga itu kalau dibuat menyumbat bagus. Kalau tisu nanti dia akan rusak tisu itu. Kena air dia akan rusak. Jadi disumbat. Kalau di Saudi disediakan kain seperti itu para jemaah. Jadi tempat keluarnya darah atau kotoran itu supaya tidak lama kita memandikan disumbat dengan pelan. Jelas ini, disumbat baru kemudian kita selesai memandikannya. Taib. Kemudian ini tadi yang ke-15, yang ke-16,
menyiraminya terakhir kali dengan air yang bercampur dengan kapur barus yang sudah ditumbuk dengan halus. Yang ke-17 adalah mengeringkan badan mayit dengan handuk, dan ketika mengeringkan jangan dilepas dulu penutup tadi. Handuk atau kain penutupnya yang menutup aurat jangan dilepas. Jadi jangan dilepas, keringkan. Bagaimana untuk mengeringkan bagian dalam aurat tadi? Ya diangkat sedikit kemudian dikeringkan begini, tanpa melihat. Jadi kita mendekat ke mayitnya begini, tahu ya? Jadi misalnya kainnya, handuknya seperti ini ya, handuknya seperti ini katakanlah, kita mendekat begini, kemudian kita buka, ambil kita keringkan begini. Jangan begini kita lihat ini salah, begini kita keringkan. Setelah sudah selesai dirasa sudah kering, bagian bawahnya juga sudah kering, maka baru kita angkat, kita pindahkan ke tempat untuk dikafani, tempat pengkafanan. Dan untuk mengangkat ini para jamaah juga sebaiknya adalah orang-orang terdekatnya, terutama mahramnya atau orang-orang terdekatnya, keluarga dekatnya, kerabat-kerabatnya. Jadi usahakan bukan orang lain yang mengangkat-angkat, karena kadang-kadang ya jenazah ini ada sesuatu hal, ada sesuatu yang kadang-kadang pas diangkat terlihat auratnya tidak layak dilihat oleh selain apa? Mahramnya. Jelas? Selain orang dekatnya. Baik, ini disingkirkan dulu, berarti siap untuk memandikan jenazah. Ya. Tolong ketika di sini jangan tidur sendiri, digotong. Digotong 3 atau 4 orang, silakan. Dari mana arahnya? Dari sana lah. Tolong dari sana, biar seperti simulasinya seperti betulan. Dari sana Pak, dari sana. Kalau sama sarungnya nggak bisa dilepas ya. Ya. Turu sih. Digotong Pak, 4 orang ya. Singkaku Lut. Singkaku. Sambil menunggu jenazah di bawah, disiapkan mana daun bidara. Daun bidara ada ya. Mana tempat untuk daun bidara? Ya. Sudah di sini ya. Ini daun kelor atau bidara ya? Bidara. Ada yang kecil ya, Bu. Ini juga. Ya. Buka, nggak apa-apa. Hati sini. Hati, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi sekarang saya siapkan daun bidaranya ya. Kita tuang sedikit aja karena untuk simulasi ini. Sudah. Campurkan air Pak. Minta tolong campurkan air, diaduk. Sudah, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Diaduk. Ini simulasi saja. Diaduk Pak. Mana kapur barusnya Pak? Kapur barus ini. Nah, kapur barus. Ada mangkok lagi satu untuk di dalam situ. Mangkok. Ya, tolong ambilkan mangkok lagi, baskom lagi satu untuk air dengan kapur barus. Ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Tambahin lagi, ini harusnya timbanya juga besar ini untuk daun bidara dengan air ini timbanya besar ya, harusnya timbanya besar. Baik. Udah, sedikit aja, udah, aku ratakan ya. Sudah, mana handuk untuk memandikan? Handuk atau pakai handuk atau kain? Bagus ini, kain ikram bagus, sangat menutup aurat. Ditutupi dulu, jadi ditutupi dulu. Ya, bukan begitu. Nah, sudah menutup ini. Sini pusar, di sini lututnya, ya sudah menutup. Karena kain ikram itu enak memang. Makanya Bapak walaupun belum haji, umroh beli. Kalau nanti bisa digunakan ya, kain ikram enak. Sudah ya. Jadi seperti ini. Sudah siapkan semuanya, sudah siap. Sekarang yang tim memandikan, karena saya nanti juga pakai sarung tangan. Semuanya pakai sarung tangan. Siapa yang membantu saya? Relawannya? Oh iya, relawannya. Jadi sebenarnya memandikan itu cukup 1 orang, pembantunya 2 orang bisa, 1 orang juga bisa. Kalau mayitnya besar bisa 2 orang. Kalau mayitnya tidak terlalu besar cukup 1 orang. Baik. Jadi antum yang praktek saja ya.
Kalau di Saudi itu bukan yang begini, jadi yang lebar begini warnanya hitam. Jadi nanti kotorannya tidak terlihat hitam, tapi nggak apa-apa. Di sini mungkin sulit mencarinya ya. Ada, oh ada, alhamdulillah. Ya, gitu. Calon tangan apa? Nitril. Biasa digunakan untuk apa itu? Lap-lap kimia. Dan kain handuk seperti ini yang digunakan di Saudi ini, seperti ini. Karena dia kalau kena basah, dia tidak seperti kain yang tipis itu, langsung membentuk aurat dan kelihatan auratnya. Sebab kain tipis kalau kena air, dia menjadi kelihatan itu, coklat-coklat kelihatan auratnya. Sudah selesai para jemaah ya. Kalau kuku-kukunya panjang, maka dipotong, dilihat kuku-kukunya dulu. Ya. Nah ini kukunya potong ini Pak. Ya pura-pura motong lah, pura-pura motong kukunya. Ya. Atau gunting-gunting itu ya, seakan-akan ya. Jadi simulasi Pak, simulasi. Ya, gak kelihatan kamera, ya dipotongi dulu kukunya, ya dibersihkan, ya seperti itu kurang lebih ya. Jadi dibersihkan dulu kuku-kukunya, dilihat. Kemudian juga kalau kumisnya terlalu panjang sampai menutupi mulut itu juga dirapikan. Nah, coba. Gak apa-apa, yang dipraktekkan sampai sedikit yang ada, ya itulah, ya jangan agak dari sini, ya biar dilihat kamera, ya kumisnya yang masih panjang itu dirapikan, ya. Taib. Untuk bulu ketiak dan bulu kemaluan itu tidak ada tuntunannya, ya, karena itu tugas mayit sebelum meninggal sebenarnya, ya. Jadi karena kalau harus dicukur akan bisa menyentuh aurat atau minimal melihat aurat. Makanya tidak kita lakukan itu. Tapi kalau ada yang melakukan tidak dicela, asal dia betul-betul tidak melihatnya ya, betul-betul membersihkan. Makanya ini kalau tebal dia tidak menyentuh dengan langsung dan tidak terasa sentuhannya. Baik. Sekarang kalau ini sudah semuanya ya para jamaah, baru tajrid. Tajrid adalah dilucuti, dilepas semua pakaiannya. Ya. Dipraktekkan aja. Ayo. Tapi nggak semua dilepas ya, kan pakai celana kan, ditinggalkan celananya saja ya. Jadi semuanya ya silakan. Jadi ya dilepas, dibantu. Dan jangan terlihat Pak, jangan ya diangkat pelan-pelan ya, ya. Tangan boleh masuk nggak ada apa-apa, tangan masuk ke dalam nggak ada masalah, yang penting tidak dilihat. Ya, seakan-akan begitu. Ya, nah seperti ini coba. Ini dalam keadaan kita masih hidup aja susah untuk melepas kalau bajunya seperti ini ya kan. Maka digunting saja ya. Tapi praktekan dilepas. Ya, jangan antum yang lepas, biar tim relawan yang melepasnya ya. Ya seperti itu. Relawan yang melepas ya. Ya. Jadi kalau susah digunting. Terutama pengalaman saya memandikan orang yang pakai celana jin kemudian kakinya sudah nekuk, itu susah itu. Jadi ya kegunting, akhirnya digunting ya. Karena kalau ditarik bisa melukai kulitnya juga ya. Iya, oh enggak. Ya enggak usah, praktek seakan-akan sudah dilepas ya. Seakan-akan sudah dilepas ya. Baik ya. Sudah ya. Kalau sudah tadi diperiksa. Jadi diperiksa sebelumnya ada kotoran yang pada mulai dari hidung, mulut, ketiak dan seterusnya. Dilihat ada kotoran yang kelihatan pada. Kalau tidak, langsung kita mulai dengan apa? Mewudukannya lebih dahulu. Kita anggap tidak ada kotoran ya. Kita anggap tidak ada kotoran. Iya, dari kain dibasahi untuk membersihkan ya. Kain dibasahi untuk membersihkan dulu. Jadi ketika mewudukan itu tidak terlalu lama. Ya itu, caranya begitu. Itu tujuannya itu saja. Tapi kalau tidak ada kotoran langsung kita wudukan. Pada asalnya langsung wudu ya. Itu dihukumi apabila tidak ada kotoran. Tapi sekarang langsung kita anggap tidak ada kotoran, ayo kita wudukan lebih dahulu. Baca apa kita? Bismillah. Mana kain untuk membersihkan ini Pak? Kain untuk membersihkan mulut, bukan kain perca. Seperti tisu. Tisu aja, kalau tidak ada tisu saja, tisu. Ya itu, ya apa itu? Gak apa-apa kapas, gak apa-apa kapas. Tidak apa-apa kapas. Ya, dibasahi dengan air, ya. Sekarang gini sudah. Sekarang kita cuci dulu para jemaah. Ya ini dikeluarkan ini ya. Jadi dikeluarkan. Nah, seperti ini posisinya. Nah, ayo bismillah, setelah itu kita cuci tangannya dulu sebelum mulut.
Ya, cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. Wudu itu begitu, cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan, ayo. Diguyur pelan-pelan aja, dikit-dikit aja. Yang satu gosok-gosok, sambil digosok-gosok. Sela-selanya digosok-gosok Pak. Sampai sini ya, sampai sini cuci tangan sampai. Ini cuci tangan dulu 3 kali. Kalau sudah ganti kiri. Sudah ganti yang sini, ya kiri. Ayo dibantu Pak, digosok-gosok. Sela-selanya digosok-gosok Pak. Digosok-gosok. Ya, ya. Gosok-gosok Pak. Sampai pergelangan, ya sampai pergelangan. 3 kali Pak, ya. Sudah, ya. Kalau sudah sekarang seperti seorang kumur-kumur berarti bersihkan mulut dengan ini. Ya, bersihkan mulut. Gak apa-apa, kasih air, bersihkan mulut. Ya, kemudian di hidung, setelah mulut hidung. Dibuka mulutnya, giginya dibersihkan. Nah. Terus hidung ganti untuk hidung ganti. Ya, sudah gak apa-apa di bawah dulu. Ya, harusnya ada tempat sampah untuk buang sampah ya. Mana tempat sampahnya? Nah ini nih, bawa sini tempat sampahnya untuk buang sampah. Mana ya? Baik. Iya, masukkan ya. Iya, jadi gitu. Dimasukkan. Tapi kita kan nggak pakai kapas ya, jadi semacam tisu tapi yang dari bahan kain itu ya. Ya itu. Iya. Gitu. Hidung kalau sudah hidung, ya segitulah seperti itu. Sudah ya, buang lagi. Ya sudah. Sekarang ini dicuci, dibasuh muka. Muka. Caranya nggak usah merem Pak ya. Jadi seperti itu. Nah begini. Ayo cepat Pak. Sambil digosok-gosok pelan-pelan ini di sela-sela matanya, di sela-sela mata, di sela-sela hidung sampai bersih. Sampai begini, sampai batas telinga. Sini sampai batas jenggot. Sini sampai batas telinga juga. Ini harus kena, dahi ini harus kena. 3 kali Pak, 3 kali. Nah, dan boleh kalau kita punya keran selang yang pelan itu ya, disambil diguyur pelan-pelan. Yang penting jangan sampai masuk ke hidung ya, diusahakan begitu, hati-hati. 3 kali sudah Pak? Sudah. Sekarang tangan ya dari bawah sini sampai siku, ayo. Dari bawah sini, dari ujung jari sampai siku. Diguyur, digerocok. Ini tadi tidak digerocok karena bukan mayat betulan ya. Jadi digerocok karena dibasuh. Ayo dibasuh Pak, sambil digosok-gosok. Digosok-gosok Pak, ya. Digosok-gosok Pak, digosok-gosok ya. Ya, digosok-gosok, ya, digosok-gosok. Ya, 3 kali. Dari bawah sampai sini. Kenapa bukan dari atas? Memang ayat dan hadisnya itu dari jari sampai siku. Jadi siku, iya. Cuman karena mayat kan bukan begini, makanya. Sekarang kiri Pak, ya. Lakukan seperti itu Pak, tolong Pak. Sambil digosok-gosok ya, pelan-pelan gosoknya, tidak boleh kasar. Pelan-pelan, gosoknya pelan-pelan, tidak boleh kasar, ya. Pelan-pelan Pak, gosoknya tidak boleh kasar, ya. Nah begitu, 3 kali Pak. Bawah, atas 3 kali. Sudah, sampai sikunya harus kena, tidak boleh kering sikunya. Sudah? Nah, sekarang ngambil air dengan kedua tangan, kemudian dibuang airnya, terus kemudian diusapkan di kepalanya, dari ini sampai bawah. Ada yang membantu untuk mengangkat kepalanya, tolong ya, diangkat, diusapkan. 2 tangan nanti usapkannya, ya. Tolong dibantu. Ya. Nah, seperti wudhu, sampai tengkuk. Kemudian kembali ke depan lagi. Kembali ke depan. Lah untuk telinga, ambil kapas dibasahi untuk telinga. Ambil kapas dibasahi untuk telinga. Ya. Ambil kapas dibasahi, ya. Kapasnya dibasahi. Ya. Sekali cukup. 3 kali boleh. Untuk kepala sekali cukup, 3 kali boleh. Dua-duanya ada hadisnya dari Nabi. Ya. Betul. Jadi sebenarnya memandikan cukup 1 orang di Saudi begitu. Yang lain hanya pembantu saja, gitu. Ini karena simulasi saja ya, simulasi nggak mengapa, simulasi. Karena manusia itu kadang-kadang memiliki aib yang tidak boleh dilihat orang lain. Dan aib itu ada yang memang sejak dia hidup, ada yang muncul ketika meninggal aibnya, begitu. Jadi ada aib yang muncul ketika meninggal. Saya pernah itu ya. Jadi ketika wafat itu penyakit tertentu perutnya tiba-tiba membesar. Tiba-tiba sesuatunya membesar begitu, tiba-tiba ketika meninggal. Sudah, sekarang kaki Pak, kanan dulu, sampai di atas mata kaki, sambil digosok-gosok, Salah-salahnya diselai dengan jari. Cara nyelai jari itu bukan semua jari kelingking. Nah, jari kelingking. Selah-selai ya. Ya. Terus
Kalau sudah 3 kali, semua kena Pak, sampai ini, terutama ini, ya ini. Jadi tumit harus kena, tidak boleh tumitnya tidak kena. Kalau sudah, kiri Pak, ya kiri. Ayo ganti yang relawan sana, ya kiri. Sambil disela-selai dengan, jadi untuk menyala-nyalai ketika wudhu itu yang benar dengan jari kelingking. Dan sunahnya itu sebenarnya jari kelingking kiri sebenarnya, tapi enggak apa, silahkan enggak apa. Kiri, ya kiri. Jari kelingkingnya sebelah kiri. Ya, silahkan Pak, sambil digosok. Kedua mata kaki harus kena, tambah lagi airnya. Nah, tambah lagi airnya. Sudah, ya, Masya Allah, Masya Allah, ya. Jazakumullah khairan kepada tim relawan yang telah berupaya untuk membantu kita. Baik. Sekarang kalau sudah, ya, kalau sudah selesai tahu wudhu, alhamdulillah selesai. Tidak ada doa. Jadi kalau setelah wudhu kita mau sholat ada doa. Tapi kalau untuk memandikan jenazah tidak ada doa. Langsung kita mulai dengan apa? Memandikan jenazah. Sekarang dari bagian yang kanan dulu. Dari atas sampai bawah. Ini ibaratkan ini telanjang loh ya ini sini ya. Ini kan ini telanjang juga. Jadi coba Pak dipraktekkan aja nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi jangan diguyurkan keras. Antum merem ya, pelan-pelan. Jangan diguyurkan pelan-pelan aja lah seperti itu. Sambil digosok-gosok Pak, dibantu Pak. Ayo siapa? Tim relawannya. Ya dibantu Pak, gosok-gosok ketiaknya, seakan-akan ketiaknya ya ketiaknya digosok-gosok. Kanan dulu semuanya, kanan bagian kanan. Ya kurang ke tengah tadi, kanannya separuh gini, jadi separuh sampai ke tengah. Ya kanan dulu sambil digosok-gosok. Ya semua. Tapi tangannya begini lah, beginilah. Nah begitu tangannya, digosok-gosok terus. Jadi tangannya seperti itu. Itu sudah berapa kali? Nah 2 kali, diulangi. Boleh begini dulu, 1 kali dulu, kemudian di sini. Kalau repot, ini 3 kali dulu tidak apa. Baru sana 3 kali silahkan. Mana yang lebih mudah. Jadi tidak ada ketentuan. Kalau mau kiri, kalau sudah kiri, ya nggak apa, boleh. Ya. Jadi begini. Jadi boleh air dari sini, boleh begini, boleh seperti ini. Yang bagus pakai selang, jadi langsung disemprotkan begitu. Ya, boleh seperti ini, boleh, nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, ya, nggak apa. Jadi coba. Ya. Nah ini tadi ya pertanyaannya bagus. Apakah air harus dari bawah, tidak ada ketentuan, mau dari atas bawah. Karena sebenarnya ini kan disyaratkan harus suci gitu. Ini kan disyaratkan harus suci. Jadi kalau ini suci, di dalamnya pun terkena air suci. Tapi kalau ini najis ya tidak boleh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau dari bawah lebih bagus ya. Seperti ini lebih bagus. Makanya dengan selang lebih bagus. Karena auratnya tidak terlihat nantinya ya. Ya, tidak terlihat. Seperti itu ya. Masya Allah. Saya tidak tahu kalau ada selang tadi. Selang lebih bagus. Ya seperti itu ya. Ya kalau sudah dianggap sudah saja, kita kiri sekarang. Ayo ganti Pak, praktek sebelah sana siapa? Ya silakan. Ya. Ya. Sampai kena Pak. Ini belum kena sini. Sampai nah, pilih aja, anggap sini aja lah. Awas hidungnya jangan ya, sudah. Ya. Semua Pak, semua ya, semua ini lah seperti ini, semua Pak. Nah, sini kiri ya, semua. Ya, taib. Sampai kiri digosok-gosok ketiaknya, digosok-gosok. Ya, Masya Allah, gosok-gosok ya. Jadi, ya, seperti itu digosok-gosok. Taib, gosok-gosok ya. Ya, Masya Allah. Taib. Jadi saya ulangi lagi, yang berhak memandikan jenazah adalah syaratnya 2. Orangnya memahami sunnah memandikan, dan yang kedua amanah. Dipersedikit atau diminimalkan jumlahnya lebih bagus. Tapi kalau misalnya ini 5 orang sama saya, semuanya amanah, gak apa-apa. Yang penting amanah. Jadi tidak menyebarkan aibnya mayit, itu tujuannya. Jadi diminimalkan supaya tidak banyak yang mengetahui aib mayit, cacat yang ada pada tubuh mayit. Ada cacat bawaan, ada cacat yang diketahui setelah meninggal dunia. Gitu. Ya. Oh iya, tadi
Kita lupa, betul. Ini ada yang terlupa kita tadi, kita belum membersihkan isi perutnya. Harusnya tadi setelah dicek tadi, ya tadi kan dianggap bersih tadi masalahnya ya. Jadi coba kita praktekkan membersihkan isi perut, diangkat tubuhnya. Ini sebenarnya harusnya ini agak tinggi begini ya, tidak begini-begini. Nah seperti itu. Prakteknya adalah seperti ini, diputar-putar gini ya. Nah lagi ya, ditekan dulu. Gak usah pakai air dulu, ditekan sampai kira-kira kotorannya itu keluar gitu. Ya, nah seperti itu. Nah seperti itu. Itu sebenarnya tidak harus. Itu hanya untuk memastikan bahwa tidak ada kotoran saja, tidak harus. Jadi seandainya tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu. Tapi ada beberapa mayit ketika sudah dimandikan keluar sendiri karena tadi belum ditekan. Begitu, seperti itu. Karena saya pernah mendapati sendiri, jadi orang sebelum meninggal itu ada yang seperti terberak-berak bahasanya. Karena mungkin mengalami ketakutan didatangi malaikat atau apa, maka itu harus dikeluarkan dulu dengan ditekan-tekan. Tadi kita sempat lupa mempraktekkan, nggak apa-apa ya. Namanya manusia lupa. Ya, jadi tadi kan kita cari kotorannya karena tadi dipastikan tidak ada kotorannya ya tidak perlu diurut. Tapi kalau ada kira-kira ada kotoran yang kelihatan maka diurut-urut supaya kotorannya lepas. Iya, dibersihkan bawahnya. Kalau dia sudah dibersihkan berkali-kali masih keluar disumbat dengan kain yang kain kapas itu atau kain tisu itu. Ya. Iya, jadi begini, mejanya itu bukan seperti ini, Pak. Jadi mejanya itu ini ada batasannya begini. Kemudian nanti ini ada seperti palang-palangnya. Jadi tangan kita bisa dari bawah, tidak usah dimiring-miringkan kadang-kadang. Masalahnya di kita belum siap. Ya nggak apa-apa. Kalaupun belum siap, itu harus sudah pinter, ilmunya harus banyak. Ya. Oleh karena itu dimiring-miringkan itu karena apa? Kadang-kadang kan itu mejanya tidak pas untuk dipakai itu. Apabila sudah bersih tanpa dimiringkan ya sudah. Nah, seperti itu. Makanya kondisional dilihat keadaannya ya. Tapi kalau berdasarkan dalil sebaiknya tidak dipangku. Jadi sebaiknya tidak dipangku. Jadi tidak ada keterangan dipangku. Karena kan nanti kita menyentuh auratnya, ya paha kita ini bersentuhan dengan auratnya, kemudian juga kita memegang-megang dan seterusnya. Tapi kalau begini kan kita persedikitkan, kita minimalkan ya sentuhan dengan mayit begitu. Apalagi kalau mayitnya membawa penyakit dan seterusnya, ya kan? Nah seperti itu. Nah, di zaman ini praktek Rasulullah itu cocok kalau kena COVID dan seterusnya ya. Coba apa ada yang berani memangku kalau kena COVID? Maka praktek Rasulullah itu cocok sebenarnya. Baik di kala keadaan normal maupun di kala keadaan ada penyakit, cocok itu para jemaah. Cocok prakteknya Rasulullah itu cocok ya. Jadi Bapak tadi mengingatkan kita bagus untuk kita Jadi apa yang saya sampaikan itu tadi itu gambaran besarnya. Tapi dalam praktek bisa melihat kondisinya gitu. Jadi kondisinya mana? Kalau memang terpaksa tidak ada meja, adanya mangku ya sudah kita pangku. Jadi kita pangku. Tapi itu tadi ya, diusahakan mangkunya tadi. Jadi usahakan paha kita tidak pas ini bagian tempat keluarnya kotoran, kita agak ke sini atau agak ke sini. Yang mangku yang tengah maksudnya ya. Yang bagus agak ke sini karena berat badan kan di sini tumpuannya lah. Agar nanti ketika tidak mengenai paha kita kotorannya ketika dikeluarkan itu. Dan mudah memang nanti yang sebelah sini untuk bersihkan mudah. Jelas ini? Nah, seperti itu Pak ya. Sudah, sekarang dimiringkan. Kita belum miring karena ini kita bukan meja khusus ini, meja darurat ini. Maka ayo kita miringkan. Miring ke kanan dulu. Mana kanan? Ya, sini benar. Nah, sudah. Ya, dibersihkan punggung-punggungnya. Kemudian pantatnya. Dilihat, diperkirakan. Ini kita anggap tadi bersih dari kotoran ya. Kita anggap bersih dari kotoran. Jadi kita tadi tidak pelurut karena kita anggap bersih dari kotoran. Ya, kita anggap bersih. Ya, silakan mau dari dalam boleh, dari dalam boleh. Ini boleh dari dalam boleh. Tidak ada masalah, dari luar juga boleh ya. Taib. Boleh. Yang penting tidak terlihat aurat ya. Sudah? Kalau sudah, ganti miring kiri ya. Miring kiri. Iya, dibersihkan semuanya. Ini ada pertanyaan,
Kalau memandikan apakah dibersihkan kemaluan? Ya, dibersihkan kemaluannya ya, dibersihkan. Jadi dibersihkan. Makanya kaos tangan ini penting supaya tidak menyentuh secara langsung ini. Kaos sarung tangan ini penting. Lebih tebal lebih bagus ya. Coba miring ke kiri. Ya, dibersihkan Pak. Jangan terlihat auratnya. Yang sebelah sini jangan terlihat. Jangan terlihat auratnya ya. Alhamdulillah pondok pesantren kami Ar-Rosad Bogem sudah memiliki meja khusus begini. Jadi meja khusus untuk memandikan. Enak, nggak perlu diwirang-wiringkan sudah. Jadi bawahnya itu bisa langsung dirogoh-rogoh dan seterusnya. Insya Allah sudah bersih. Nah. Baik. Ya, Masya Allah sampai kaki. Ya, sudah kita anggap sudah saja ya, prakteknya jangan terlalu lama. Sudah ya, biar sini ya, sudah. Sekarang kalau sudah ya, anggap ini sudah, ambil handuk untuk mengeringkan. Mana handuk yang mengeringkan? Bukan handuk untuk penutup ya. Nanti ini ada berapa handuk lagi? Ada lagi mana? Sudah aja. Anggap aja ini aja, pakai ini aja untuk mengeringkan. Ya, sudah. Kalau bicara seharusnya sudah ya? Iya, sudah. Loh, belum dipakai tadi. Belum, harusnya benar. Diulang itu. Apa? Iya, sebentar. Jangan dulu. Daun bidara belum dipakai. Sama kapur barus, lupa. Memang harusnya dicampur dengan air ini, Pak. Harusnya 3 timba tadi ya. Iya, langsung disiramkan. Iya. Harusnya tadi dari awal. Iya. Sambil digosok-gosok. Jadi ketika memandikan awal itu bosokan pertama daun bidara harusnya tadi ya. Ya. Makanya betulan ya, dalam penyelenggaraan jenazah betulan harus timbanya 3 supaya tidak lupa ya. Langsung, jangan satu-satu begitu kecil-kecil lupa kita. Ya. Sudah. Sekarang dibilas dulu ya, bilas dulu ya. Terakhir nanti kapur barus terakhir. Sudah apa? Enggak usah. Apa sudah ya? Oh sudah kapur barus. Ya sudah kalau sudah campur sudah. Ya nggak apa-apa, ini masih praktek pertama, jadi kita belum punya peralatan yang lengkap. Nanti dilengkapi. Jadi ada timba khusus untuk daun bicara, ya. Ada timba bersih air bersih dan ada timba untuk apa? Kapur barus. Jadi begitu langsung nanti. Ya. Langsung ya. Terakhir kapur barus. Sudah. Setelah kapur barus sudah selesai. Sudah selesai. Jadi tidak bilas lagi, setelah kapur barus sudah selesai. Jadi kapur barus itu terakhir pada memandikan yang ketiga kalinya atau kelima kalinya atau ketujuh kalinya. Sudah selesai ya? Nah, sudah. Sekarang dikeringkan, kalau sudah, alhamdulillah. Jadi kita saling mengingatkan ini tadi ya. Ya. Sekarang dikeringkan, pakai jarit aja nggak apa-apa. Atau ngeringkannya pakai anduk ini jarit untuk menutup. Pakai itu aja nggak apa-apa ya, dikeringkan ya. Ini untuk menutupi aja nanti, untuk menutupi ya. Ya. Akan dikeringkan ya. Dikeringkan ya. Ya, dikeringkan. Yang penting diusahakan tidak melihat aurat secara langsung ya. Kalau tidak sengaja ya dimaafkan, tidak sengaja. Karena biasanya sulit untuk menghindar itu, mesti tidak sengaja. Namanya tidak sengaja nggak apa-apa. Makanya dicari orang-orang yang amanah supaya tidak menyebarkan apa? Ya, nanti dulu, dulu. Bentar. Dikeringkan dulu baru setelah itu diganti. Ini masalahnya kan pakai baju Mas ya, jadi nggak bisa kering betul ya. 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 Sudah, nah, diganti yang ini, ya. Ini dilepas, jadi jangan
Jangan ditempelkan, dipegangi ya. Sambil itunya ditarik. Ya, coba gini aja. Ditutupi, ya. Ya, sambil ditarik. Tarik, ya, sudah. Tutup. Nah, sudah. Ayo. Silakan sekarang digotong ke tempat mengkafani.